Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat siang. Setiap orang punya keinginan. Tidak ada yang tidak punya keinginan. Lalu keinginan ini bisa diwujudkan dengan berbagai cara. Atau dengan kata lain, kalau kita tanya anak-anak, apa cita-citamu? Dan anak-anak bisa menjawab dengan lancar. Kalau ada anak-anak di sini bisa ditanya, apa cita-citamu? Nanti dikatakan ada yang jadi dokter, jadi polisi, juga jadi artis. Tapi kalau ditanya ada yang mau jadi pastor, nah itu ragu-ragu dulu. Atau jadi suster, masih ragu. Tetapi intinya ialah manusia punya keinginan, punya cita-cita, dan untuk mengejar itu keinginan kemanusiaan kita, apalagi yang disebut ingin menjadi orang besar, ingin populer, ingin punya ini dan itu, dan itulah wajar sebagai manusia. Yesus juga mendengar dan menyaksikan bagaimana para murid juga punya keinginan besar, bahkan mereka bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Padahal barusan Yesus menyatakan kepada mereka bahwa anak manusia, dan setelah dinyatakan kemuliaannya di Gunung Tabor, ya, di mana ia berpakaian putih, tidak ada seorang pun yang berpakaian seperti itu, dan semua ada Elia dan Musa. Toh juga masih belum mengerti. Para murid masih ingin apa yang ada di dunia ini, mau populer, mau menjadi terbesar, dan itu yang mereka inginkan dengan sosok Yesus yang disebut Mesias. Karena bagi mereka, mereka ingin Yesus ini mau membalas dendam atas perlakuan penguasa-penguasa yang korup dan lain sebagainya. Tapi Yesus tidak marah. Yesus tidak marah. Dia duduk dan menjelaskan kepada mereka. Luar biasa. Yesus mengatakan, siapa yang mau ingin besar di antara kamu, hendak menjadi yang paling belakang dan melayani semuanya. Jadi langsung mereka terkejut. Kok begitu ya? Amat bertolak belakang dengan keinginan kami, kemauan kami. Dan itu terjadi di sekitar kita. Ingin populer, ingin berkuasa. Siapa yang tidak mau berkuasa? Bisa tanya para penguasa. Berkuasa itu nikmat. Karena nikmat. Jadi berkuasa itu nikmat. Bisa menentukan segala hal. Dan untuk apa? Umumnya itu yang dikatakan oleh Yakobus dalam bacaan kedua. Untuk keinginan pribadi. Maka di mana ada keinginan pribadi dan iri hati, di situ ada kekacauan. Maka kita tanya bagaimana kalau ada iri hati dan egoisme pribadi dalam keluarga, adanya berarti di situ ada kekacauan. Di mana ada komunitas-komunitas yang hanya menginginkan keinginan pribadi, pendapat pribadi, itu ada kekacauan. Maka tidak heran berbagai komunitas tidak bertahan lama. Ada saja orang yang mencoba mengaktualisasikan keinginannya, dan kalau keinginan itu tidak terpenuhi, cabut atau buat kerusuhan.
Dan itu tak usah di luar, di dalam gereja kita pun itu terjadi, di dalam keluarga kita itu pun terjadi. Maka dalam bacaan pertama, kebijaksanaan sudah menubuatkan bahwa Mesias itu utusan Bapa yang datang ke dunia, bukan memilih jalan jalan aman, tapi dia pilih apa? Jalan salib. Dia rela mati di kayu salib untuk apa? Untuk kita manusia berdosa, supaya jangan lagi seperti bacaan kedua kata Yakobus, kita hidup dalam kekacauan, kita hidup dalam fitnah, kita hidup dalam iri hati. Dia terus kita dari situ. Karena hanya dengan jalan itu kita mampu mengendalikan diri, sehingga penderitaan itu bukan aib, tapi penderitaan itu sebagai manusia kita harus jalani. Tetapi tidak semua penderitaan itu salib. Hati-hati, tidak semua hal itu salib. Ketika suami menindas istrinya, lalu istrinya mengatakan ini salib bagiku. No, itu KDRT. Jadi harus dibedakan. Tidak semua itu salib. Atau ada orang mengatakan saya sudah terlanjur hidup dalam narkoba, maka itulah salib. Itu bukan salib, kesalahan sendiri. Ada macam-macam yang kita buat sendiri, seolah-olah itu menjadi salib, tapi itu kesalahan fatal yang kita lakukan, sehingga membuat diri kita terjerumus. Dan itu bukan salib. Salib itu ialah ketika kita rela berkorban untuk orang lain, terutama mereka yang sangat menderita. Itu yang dikatakan Yesus merangkul anak kecil. Ada anak kecil banyak di sekitar kita, ada banyak anak kecil di keluarga kita yang kurang perhatian, yang kurang kasih sayang. Dan itu yang harus kita rangkul. Itulah ketika kita rela mementingkan diri sendiri dan rela berkorban untuk itu. Itulah penderitaan yang sejati. Karena kita membahagiakan orang lain, kita melayani orang lain. Walaupun kita difitnah, walaupun kita dikatakan pencitraan, walaupun kita dikatakan cari muka, tahu salah. Kalau ada ketulusan dari dalam, maka kita menang atas ucapan-ucapan orang itu. Dan itu yang dialami oleh Yesus kan. Dia difitnah, diludahi, dimasukai kulit, tapi dia tetap jalan. Dia tidak pernah mengumpat orang yang melakukan itu kepada, bahkan di atas kayu salib dia mengatakan ampunilah mereka, dan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah totalitas yang dilakukan oleh Yesus. Lalu bagaimana itu bisa kita wujud nyatakan? Nah, ini penting. Harus punya hati sebagai hamba. Harus punya hati sebagai hamba, pelayan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Hanya inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Anak yang ku bawa, hati yang menjemah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu,
kehidupan sebenarnya yang benar hati sebagai hamba. Tidak suka orang disebut hamba. Orang mengatakan hamba itu rendah. Harga kita Bapak Ibu, hati sebagai hamba. Harga kita adalah ketika kita melayani dengan tulus. Harga kita ketika sakit pun kita rela meninggalkan segalanya, kita mau melakukan yang terbaik untuk orang lain, terutama mereka yang sangat menderita. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus, yang perlu anak kecil. Belajarlah dari anak kecil yang percaya, dapat dipercaya polos dan tergantung kepada orang tuanya. Begitu juga kita kepada Tuhan. Tidak ada yang kita bawa ke ketidakdaraan ini. Kita kembali pun tidak ada yang kita bawa. Apa yang kita bawa hati sebagai hamba yang sudah rela melayani. Jangan dalam keluarga, jangan merasa rendah ketika suami melayani istri dan anak. Jangan berpedoman, saya kan berkuasa, saya mau dilayani. Jangan juga merasa harga diri direndahkan ketika ibu melayani suami, anak-anak dengan tulus ikhlas. Dan ini juga pedoman yang baik. Coba Bapak Ibu, kadang-kadang kalau saya memberi rekolesi kepada keluarga, kadang-kadang suami anak-anak tidak mengenal bagaimana ibu berkorban. Ya, bangun pagi-pagi lebih dulu, mengurus segalanya, memasak, membersihkan, mengurus anak, tidak ada kata-kata mengeluh. Itulah makna pelayanan. Maka Yesus juga menunjuk nyatakan hal ini. Marilah kita melayani dengan tulus. Tahu saya hitung-hitungan. Karena sekarang ini banyak mau melayani, selalu bertanya, apa timbangannya? Apa manfaatnya? Kalau itu yang pertama ditanya, nol pelayanan kita. Tapi ketika kita melayani dengan tulus, ada banyak yang membuktikan. Pasti umat di sini berkat Tuhan itu mengalir, walaupun kita tahu caranya bagaimana. Tapi ketika sekali lagi melayani dengan tulus ikhlas, tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi, lelah pun, sakit pun, kita mengalami kebahagiaan. Maka saya awaskan, kasih tanpa terluka belum kasih. Tandanya kalau kita mengasihi, kita terluka. Lagi-lagi demikian, kita mampu juga bersama Yesus dan bersama Padre Pio yang mengalami 5 luka Kristus, bukan persoalan gampang. 50 tahun merasakan 5 luka Kristus. Dan dia minta itu, tanpa mengeluh. Maka devosan Padre Pio itu pada hari ini malam ini dan besok hari kematiannya Padre Pio mencoba juga merenungkan bagaimana juga Padre Pio menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan bangsa kita. Dan itu selama 3 tahun kelompok doa ini 108, 3 tahun setiap malam berdoa dari berbagai negara. Mereka tekun berdoa setiap malam. Dari mana kekuatan itu? Dari Yesus yang tersayang dan didoakan oleh Padre. Mari Bapak Ibu, kita mohon amat Tuhan agar dalam perjalanan hidup kita, jatuh bangun kita, mari kita berjuang, mari kita melayani dengan sungguh. Nanti juga kita akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Siapa yang setia sampai akhir akan